Mutiara bahagia karena akhirnya transfusi darah kepada Kenzo berhasil dan Kenzo pun juga bangun dari koma. Halo semua, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, episode kali ini ada kabar baik dari Kenzo nih teman-teman. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar meskipun ya harus mendapatkan bantuannya dari Binunu ya. Tapi at least hingga momen ini nggak apa-apa. Yang terpenting siapapun bantuannya, dari manapun bantuannya, yang terpenting Kenzo bisa segera pulih dan juga sadar. Karena kalau yang mengalami kecelakaan dan berada dalam posisinya Kenzo dan tidak ditangani dengan waktu yang sangat cepat, ini akan berakibat fatal. Makanya kenapa alhamdulillah banget, karena akhirnya Kenzo mendapatkan penanganan yang sangat baik dan juga sangat bagus. Dan hal ini pun tentu aja membuat Mutiara pun juga benar-benar happy, bukan main, bahkan sampai menangis haru teman-teman. Jadi Mutiara tuh benar-benar luar biasa senangnya ya, apalagi melihat Kenzo yang benar-benar pulih, bisa kembali dan juga benar-benar ada lagi dan hadir tuh benar-benar membuat Mutiara tuh juga serasa seperti apa ya, bahagia yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena bagi Mutiara, Kenzo ini bukan cuma sekedar majikan aja, tapi sudah menjadi dewa penolong bagi Mutiara. Apalagi dengan Kenzo yang pada akhirnya merelakan untuk menolong Mutiara, meskipun dirinya pun juga ikut tertabrak. Itu kan sebuah pengorbanan yang gak sedikit ya teman-teman. Dan itu benar-benar apa ya, gak akan pernah bisa dilupain oleh Mutiara itu sendiri. Sehingga momen ini bakal diingat terus selamanya. Jadi ketika nanti Mutiara dan juga Kenzo tuh udah mulai dekat, mereka akan selalu ingat momen-momen kebersamaan mereka yang ini. Karena gak bisa dipungkiri, gara-gara kecelakaan inilah ada hikmahnya juga yang membuat mereka berdua bisa dekat satu sama lainnya. Walaupun tentu aja gak akan mudah karena bakal terus diganggu sama Sandra, tapi minimal kita bisa melihat Mutiara dan juga Kenzo yang akhirnya semakin dekat dan semakin dekat. Nah, berikutnya setelah semua orang pun juga sadar, tentu bikin semua orang pun juga happy. Apalagi Kenzo pun juga happy. Bahkan Kenzo pun juga begitu sadar langsung mencari di mana keberadaan Mutiara. Karena bagi Kenzo, semua ini gara-gara Sandra teman-teman. Sehingga ketika mengetahui Mutiara mana? Oh, ternyata Mutiara udah sadar. Ini pun juga bikin Kenzo pun juga tenang. Justru malah Sandra yang bakal kena omel nih sama Kenzo dan juga yang lain teman-teman. Kenapa? Karena gak bisa dipungkiri gara-gara Sandra lah yang bikin semuanya jadi terjadi. Seperti yang Kayla katakan di episode sebelumnya, kalau saja Sandra ini gak mengusir Mutiara, dan kita pun juga udah bahas ini bareng-bareng ya teman-teman di video sebelumnya, maka Mutiara pasti bakal baik-baik aja. Kenzo pun juga sama. Apa susahnya sih ngasih bekal makanan doang ya? Toh ini pun juga permintaan dari Kenzo itu sendiri. Karena Kenzo pengen makan makanan buatan Bi-Ipa. Tapi Sandra selalu merusak. Alasannya mau lunch bareng, mau makan bareng. Orang Kenzo aja gak mau. Sehingga ini benar-benar bikin Kenzo pun juga emosi. Cuma nanti pada praktiknya Kenzo pun juga ngerasa ada yang aneh teman-teman. Jadi nanti Kenzo secara perlahan bakal tahu kenapa golongan darahnya pun juga ini berbeda dengan ibunya. Nanti pun juga yang bikin Sandra pun juga kaget ya. Walaupun ini semua gara-gara Sandra nih, tapi Sandra tuh ada sedikit apa ya, impactnya. Yang pada akhirnya membuat Sandra pun juga kaget. Ternyata memang benar-benar bukan anak kandung dari Rianti dan juga tentu saja Aditya. Bayangin aja, golongan darah ibu sama anak laki-laki berbeda aja tuh. Wah, itu udah ngaco banget teman-teman. Sehingga ini pun juga bakalan bikin situasi semakin panas nih, terutama buat Rianti juga. Apalagi Aditya pun juga udah mulai datang ke rumah sakit mencari tahu dan lain sebagainya macamnya. Mungkin kalau ibaratnya Rianti ini masih bisa lah menyembunyiin dari Binunu. Dari Sandra pun juga mungkin bisa, tinggal bayar Sandra, tinggal iming-imingin Sandra supaya Sandra tuh tutup mulut, nanti bakal dijodohin sama Kenzo. Kalau Binunu tinggal dibayar lebih aja supaya tutup mulut. Tapi kalau Aditya dan pihak rumah sakit itu sangat sulit untuk dibayar berapapun. Apalagi Aditya kan punya feeling juga teman-teman. Sama seperti Aditya ketika merasa kenapa ya kok kopi buatan Mutiara sama kayak Widuri ya.
porsinya pas, takarannya pas, enak banget. Sehingga ketika nanti bikin kopi lagi nih, tahu nih ini buatan siapa. Makanya beberapa hari yang lalu ketika teman-teman sadar, ketika si Rianti ngaku-ngaku bikin kopi buat Aditya, Aditya tahu kalau Mutiara lagi bohong dan bilang kalau itu buatan Rianti padahal itu buatan Mutiara. Nah, yang kayak gini-gini kan nggak bisa ditakar banget ya sama Rianti dan juga Sandra nih. Kalau misalnya Sandra benar-benar mau menyembunyikan permasalahan golongan darah ini dan juga status Kenzo yang bukan anak kandung dari Rianti dan juga Aditya. Tapi kalau Aditya sendiri ada koneksi teman-teman. Kenapa ngeliat Mutiara kok berbeda ya? Terus juga tanda lahirnya kok seperti mengingatkan sesuatu dan lain sebagainya macam yang mana. Ini pada akhirnya kan nggak bisa disembunyikan. Sekali lagi, Mimin jelasin, mungkin si Rianti masih bisa bayar dan mengiming-imingi Sandra dan juga Binuno, tapi pihak rumah sakit dan Aditya nggak bisa teman-teman. Bahkan Aditya pun juga kaget karena mendengar suster yang ngobrol, golongan darahnya berbeda. Maksudnya siapa ya? Apakah ini Kenzo? Karena memang aneh banget. Rianti ditanya golongan darahnya Kenzo apa aja nggak mau ngejawab. Bahkan kan ini malah menjadi pertanyaan itu sendiri bagi Aditya. Maksudnya ini timang golongan darah doang gitu loh. Kok nggak mau ngomong sih? Nah, ini pun juga bakal tertekan nih Rianti makin lama makin lagi. Ini pun juga kayaknya bakal ada kejutan baru ya yang datang juga karena mungkin cepat atau lambat Mutiara ini bakal ketahuan sebagai anak kandung dari Aditya. Tapi mungkin ini dalam prosesnya aja ya, seiring berjalannya waktu dan bukan untuk sekarang-sekarang, tapi itu pun juga bakal terjadi. Kenapa? Seperti Aditya yang merasa kenapa kok kayak lebih punya feeling ya kepada Mutiara dan juga Aurel, karena kan Aurel sama Mutiara itu memang anak kandung dari Aditya kan. Mutiara anak kandung dari Aditya dan juga Rianti, sedangkan Aurel ya anaknya juga dari Rianti juga kan, sehingga ada feeling yang sama lah, kayak punya ikatan batin, ikatan darah kepada anak kandung. Tapi kalau sama Kenzo tuh entah kenapa dari dulu tuh Aditya selalu merasakan hal yang berbeda. Nanti kita bakal diperlihatkan flashback sedikit dari Aditya kenapa ya kalau tiap kayak gini kok beda feelingnya. Apakah inilah yang dimaksud kenapa cuek sama Kenzo tuh, apa karena ini ya? Sebetulnya kan ya kalau dilihat-lihat pun juga Aditya nggak cuek-cuek banget ya. Cuman bedanya karena Kenzo ini anak cowok dan berani, pintar, bertanggung jawab dan juga dewasa, makanya diberikan tanggung jawab lebih. Tapi ini sih pencarian yang sebuah keren sih teman-teman. Aditya terus mengulik apa yang sebenarnya terjadi, kenapa golongannya harus berbeda. Ini kan yang gak akan bisa dijawab sama Rianti. Itu artinya rumah tangga Rianti dan juga Aditya benar-benar diambang kehancuran. Apalagi kalau karakter Widuri ini benar-benar datang dan dihidupkan lagi karakternya, wah ini bakal menjadi sesuatu hal yang sangat mengejutkan juga. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa sih Min Widuri bisa muncul lagi ya? Mimin pun juga sama ngerasa aneh. Tapi memang desas-desusnya memang gosipnya seperti itu. Jadi kemungkinannya Widuri itu memang udah mulai syuting lagi dan bakal syuting lagi. Tapi mungkin ini untuk adegan flashback atau adegan mimpi teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Biasanya kan kalau karakternya sudah meninggal seperti itu. Atau poin ketiganya, karakternya tetap dimunculin sebagai pemain baru tapi bukan sebagai Widuri. Misalnya sebagai kembarannya Widuri, sebagai orang yang mirip sama Widuri dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau yang kayak gini-gini, teman-teman jangan kaget ya, karena memang biasa dalam sebuah sinetron. Nah, kurang lebih seperti itu. Seru teman-teman, bahagia juga. Balik lagi Mutiara bener-bener happy banget, bahagia. Mas Kenzo-nya akhirnya benar-benar berhasil sadar dan juga selamat, karena apa yang pun yang terjadi ini tentu benar-benar menakutkan ya bagi Mutiara, apalagi ada perasaan gak enak, merasa takut kenapa-napa dan lain sebagainya macamnya. Karena ketika sadar aja Mutiara tuh bakal disalahin teman-teman sama Rianti, dan tentu aja sama si perempuan nyebel ini, perempuan red flag bernama Sandra ini tuh bakal terus menyalahkan, ini gara-gara lo, nih gara-gara lo. Tapi untungnya tuh Kayla ngebela, Aurel pun juga ngebela, dan Kenzo pun juga tahu, sehingga ini benar-benar bikin Mutiara pun juga kayak punya orang yang ngelindungin, yang ngebela dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya justru Rianti yang bakalan malu karena harus terbongkar semua rahasianya. Jika Kenzo ini bukanlah anak kandungnya. Sepinter-pinternya Rianti, Aditya pun juga pasti tahu, karena Pak Aditya ini kan
terbiasa main petak umpet ya sama Rianti, sehingga tahu mana yang bohong dan mana yang tidak. Wah, nggak sabar banget ya. Kira-kira reaksi seperti apa yang Pak Aditya bakal perlihatkan dan juga Kenzo ketika tahu ternyata golongan darah Rianti dan juga Kenzo itu berbeda, hingga akhirnya terbongkar jika Rianti ini bukan ibu kandung dari Kenzo dan Kenzo bukan anak kandung dari Aditya. Ayo, siapa yang penasaran melihat Kenzo dan juga Mutiara di episode sore ini? Kalau udah sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.